Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Insya Allah semoga semuanya anak-anak sehat ya. Keluarga di rumah sehat, ibu guru sehat. Baik anak-anak, kita bertemu lagi dengan belajar pendidikan agama Islam. Nah, untuk minggu ini hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 kita akan membahas tentang mohon pertolongan. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak soleh, kita mulai ya belajarnya. Nah, judul untuk hari ini kita belajar yaitu mohon pertolongan. Setelah hari Rabu kemarin kita membahas tentang ikhlas. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tujuan dalam beribadah. Jadi, kita beribadahnya hanya kepada Allah. Kita memohon pertolongan juga kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon kepada selain Allah. Misalnya, kita memohon pertolongan kepada makhluk. Misalnya, mohon pertolongan kepada ayah dan ibu. Tetapi yang sebenarnya kita hanya memohon pertolongan itu kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, anak-anak, kenapa kita memohon pertolongan kepada Allah? Nih, memohon pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Berdoa ya. Nah, kepada Allah sajalah kita berdoa. Berdoa ini dilakukan setiap hari setelah kita sholat. Jadi setelah kita sholat, kita zikir dulu, kemudian berdoa. Orang yang tidak suka berdoa maka disebut orang yang pelit, orang yang sombong ya. Karena Allah ini merindukan doa seorang hambanya ya. Jadi kalau kenapa keinginan kita tidak tercapai? Karena kita tidak rajin berdoa. Jadi berdoa itu di setiap saat kita harus berdoa. Sesudah sholat kita masuk ke kamar mandi berdoa, sebelum makan berdoa, sesudah makan berdoa. Semua aktivitas itu diawali dengan doa. Nah, doanya itu baik dalam keadaan sempit maupun ketika lapang. Ketika kita sedih kita berdoa, ketika kita senang juga berdoa ya. Di waktu kita sehat berdoa, ketika sakit kita juga berdoa. Di waktu senang kita berdoa, di waktu susah pun kita harus berdoa. Kepada siapa? Kepada Allah. Semakin kita rajin berdoa, maka kita dekat dengan Allah dan Allah kenal akan kita. Nah, keutamaan doa diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Kalau kita rajin berdoa, maka Allah itu bersama kita ya. Bagaimana cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Dengan cara apa? Dengan cara kita yang pertama sabar dulu. Nah, terus kita sholat dan berdoa. Nah, itu anak-anak. Bagaimana sikap kalian setelah mendengarkan penjelasan dari ibu tentang memohon pertolongan? Sikap kalian adalah setiap hari aku harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah aku bisa. Yang pertama, kalian harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalian harus selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi tidak boleh kita memohon pertolongan, meminta itu kepada makhluk.
Kalau kita minta kepada makhluk, maka akan kecewa kalau tidak dikasih. Tetapi kalau kita memohon kepada Allah, maka akan Allah ijabah, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, aku selalu berdoa setiap mulai pekerjaan. Mau belajar berdoa, setelah belajar berdoa, mau makan berdoa, setelah makan berdoa. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita harus diawali dengan berdoa. Baik, itu anak soleh dan solehah penjelasan untuk minggu ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap apa yang Ibu sampaikan. Mari kita sama-sama untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita setelah sholat tuh berdoa ya, memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah. Terima kasih anak soleh dan soleha. Alhamdulillah kita ucapkan karena kita belajarnya sudah selesai. Yuk kita bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.